Dari kepala kita. Setelah itu langsung kita tulis bab 1 pendahuluan, Bapak Ibu. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang bisa diceritakan oleh Bapak Ibu. Latar belakang kita menyusun makalah ini adalah salah satu bentuk tugas secara online dari kegiatan calon pengawas Kementerian Agama tahun 2020. Diceritakan saja latar belakang kita membuat makalah ini, ya. Terusnya tujuannya boleh diuraikan, ada tujuan tentang penguasaan materi juga. Jadi tujuan untuk mempelajari materi identifikasi permasalahan pendidikan, terus tadi menyusun gagasan inovasi dan seterusnya dimunculkan di dalam tujuan, atau tujuan salah satu tujuan akademiknya juga itu tentang memenuhi salah satu tugas gitu. Kan ini tugas OJT 1 tujuannya. Setelah itu bab 2 Bapak Ibu. Tadi ada pertanyaan dari Pak Dede ya. Pak Budi, apakah di bab 2 itu kita mengambil salah satu materi yang telah disampaikan atau salah satu permasalahan yang akan kita bahas? Di bab 2 itu Bapak Ibu, Ibu uraikan lagi materi-materi yang telah Bapak Ibu peroleh dari hari pertama dilakukan pendampingan sampai hari Jumat ini. Saya sudah tuliskan di sini. Untuk poin A tentang tugas pokok dan kode etik pengawas madrasah. Bapak Ibu uraikan di situ tugas pokok pengawas itu apa, kode etiknya apa, supervisi manajerialnya bagaimana, rangkuman dari pertemuan kita waktu hari Selasa. Uraikan secara singkat di bagian A tentang tupoksi dan kode etik pengawas madrasah. Terus yang kedua, bagian B-nya, identifikasi masalah pembelajaran. Ini diambil oleh Bapak Ibu dari LK2, nomor 2, tentang identifikasi masalah pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Tapi bentuknya di sini poin per poin redaksi, bukan kolom-kolom lagi Bapak Ibu diuraikan. Misalnya tentang standar kompetensi lulusan, apa permasalahannya oleh Ibu ceritakan gitu Bu. Ceritakan di situ bisa terjadi permasalahan seperti itu. Ya. Itu diidentifikasi permasalahan. Uraikan ke-8 standar pendidikan, 8 standar nasional pendidikan yang telah Ibu Bapak buat. Uraikan semua permasalahan-permasalahan sesuai dengan merasa Bapak Ibu. Ya. Itu di bagian B. Tapi berbentuk redaksi Bapak Ibu, berbentuk poin-poin, bukan berbentuk kolom, dipindahkan bukan ya. Yang ketiga, penyusunan gagasan dan rencana inovasi dalam tindakan kepengawasan. Bapak Ibu juga kan sudah mengisi format itu, LK3, ya, tentang penyusunan gagasan. Bapak Ibu tinggal diuraikan lagi seperti poin B tadi. Tapi tetap poin-poinnya itu dari LK3 yang telah kita kirimkan ke PJJ, ataupun ada penambahan-penambahan yang lain kalau seandainya LK-nya belum maksimal atau harus perlu ada revisi. Tidak apa-apa direvisi di sini Bapak Ibu. Selanjutnya poin B itu membahas yang tadi, hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Apa hasilnya Bapak Ibu uraikan, atau apa ya, diredaksikan, dinarasikan gitu Bapak Ibu, kolom-kolom atau LK yang Bapak Ibu itu 3 penutup, sudah itu aja. Jadi pada intinya semuanya itu diuraikan, bukan dipilih satu standar saja, bukan. Jadi poin A menguraikan tentang tugas pokok dan kode etik pengawas madrasah, rangkuman dari modul 1 sampai modul 5, Ibu rangkum di situ, masukkan. Terus untuk B, identifikasi masalah pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat dari 8 standar nasional pendidikan, uraikan lagi
dalam bentuk narasi. Misalnya poin 1, standar kompetensi lulusan. Permasalahan yang muncul dalam standar kompetensi lulusan, misalnya ini terus uraikan. Boleh ditambah lagi gitu kata-katanya supaya memperjelas bahwa itu benar-benar terjadi di madrasah kita. Uraikan sampai 8 standar nasional pendidikan gitu ya Bu ya. Nomor B-nya identifikasi masalah penelitian gitu. Apa bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Siapa? Hah? Jadi yang beda dengan Iya, kita memang salah Pak, ya. paham kayaknya ya Pak ya. Betul Pak Bu. Iya. Ini mohon mau tanya dulu Pak. Ya boleh Pak. Ini mengenai yang bagian B itu bagi bab 2 bagian B ya. Apakah itu setiap SNP? Terus apakah setiap SNP itu berapa masalahnya gitu? Itu kan kan saya kemarin coba belajar seperti itu banyak ya kayak gitu. Nah, apakah setiap SNP kan di sana istilahnya bahasanya identifikasi masalah pembelajaran. Jadi kan kata Bapak kemarin ada bagian standar proses ya cenderungnya. Karena ada beberapa di SNP itu yang bukan ranah kita gitu. Apalagi pada standar sarana prasarana ruangan kelas. Bagaimana Pak? Apakah tadi yang pertama apakah setiap SNP itu berapa? Apakah cukup 1 atau misalnya 2? Nanti kalau berproses SNP kan yang banyak. Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Bapak Ibu, tadi saya menginstruksikan saya harap mengirim LK2 ya, yang identifikasi itu ya. Tugas kedua ya. Iya. Saya ingin melihat dulu apakah Bapak permasalahan-permasalahan yang telah Bapak identifikasi itu sesuai dengan standarnya. Misalnya standar isi itu tentang itu, standar prosesnya tentang apakah masih ada yang tertukar, maksud saya seperti itu. Jadi kalau menurut pribadi saya, Ibu masukkan semua identifikasi masalah pembelajaran dari 8 standar nasional pendidikan, yang penting tepat gitu Bu. Jadi ketika Ibu mencantumkan standar kompetensi lulusan, permasalahan itu berhubungan dengan standar kompetensi lulusan gitu. Walaupun ada 7, ada 8 diuraikan saja semua. Ya. Yang penting saya penempatannya seperti itu. Tidak usah harus, kita kan sebagai guru yang berhubungan dengan guru saja tidak usah. Yang penting 8 standar nasional pendidikan penempatannya sama, pas gitu Pak. Jangan sampai misalnya di standar kompetensi lulusan ada KKM, guru tidak membuat KKM, itu kurang tepat maksudnya. Jadi di sini ini untuk makalah ini Bapak Ibu anggaplah refleksi kegiatan yang telah kita laksanakan selama 1 minggu. Jadi baik poin A, B, C, D itu apa-apa yang telah Ibu kerjakan di poin ketika kita melaksanakan tugas A, B, C, D diuraikan di sini gitu. Gitu ya Pak ya. Yang penting mah tadi saya jangan salah kamar gitu intinya. Jangan sampai Bapak suaranya hilang. Iya, tidak kedengaran, Bapak. masih bisa didengar suara saya Bu? Bisa. Masih. Iya. Aduh, putus. Barusan terputus, Bapak. Sekarang juga. Suara saya ada Bu? Iya ada Pak, lanjut Pak. Ya. Ibu, saya izin ya share materi identifikasi masalah pembelajaran. Saya yang ketemu saja di sini nih.
saya Pak, sekalian dicek. Yang sudah ada nanti Pak, apa ya, siapa ya? Ya teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan tentang pembuatan makalah hasil OJT 1. Makalah ini akan dinilai, oleh karena itu diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.